Shalom, perkenalkan saya Wanda Purba, NIM 2270484 dari kelas C IKM 2022. Presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah epidemiologi dasar oleh Dr. Eden Manopo, SKM MKes. Materi yang akan saya bahas yaitu penyakit pes. Yang pertama, definisi penyakit pes. Pes atau sampar merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yerpes pestis. Kondisi ini lebih dikenal dengan Black Death karena dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jika tak segera ditangani oleh ahli medis. 3 jenis pes dapat digolongkan berdasarkan bagian tubuh yang terlibat, seperti pneumonic plague. Jenis pes ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar hingga paru karen. Yang kedua, septicemic plague. Jenis ini terjadi karena bakteri berkembang biak di dalam darah paru karen. 3. Bubonic plague. Jenis pes ini menimbulkan gejala pembesaran kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat menyebar dengan mudah di area yang padat, mempunyai sistem sanitasi yang tidak baik, dan area dengan populasi hewan pengerat yang cukup tinggi. Melansir dari laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ada 3.248 kasus yang dilaporkan di seluruh dunia, termasuk 584 kematian dari tahun 2010 hingga 2015. Secara historis, penyakit pes bertanggung jawab atas pandemi yang meluas dengan kematian yang tinggi. Penyakit pes menyebabkan lebih dari 50 juta kematian di Eropa. Peristiwa ini dikenal sebagai Black Death selama abad ke-14. Saat ini penyakit ini mudah diobati dengan antibiotik dan tindakan pencegahan untuk mencegah infeksi. Yang kedua, tanda dan gejala penyakit pes. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ciri penyakit pes berbeda tergantung jenisnya. Nah, berikut ciri-ciri yang wajib kamu tahu dan waspadai. Yang pertama, bubonic plague. 2-5 hari setelah terkena bakteri, demam dan menggigil, merasa tidak enak badan, sakit kepala, nyeri otot, kejang, pembengkakan pada kelenjar getah bening yang ditemukan di pangkal paha, namun dapat terjadi pada area ketiak atau leher, atau area yang terinfeksi, dan juga rasa nyeri dapat muncul sebelum pembengkakan. Yang kedua, pneumonic plague. 2-3 hari setelah paparan, yang dirasakan batuk parah, kesulitan bernapas, dan sakit pada dada pada saat bernapas dalam. Demam, dahak yang berbusa dan berdarah. Yang ketiga, septicemic plague. Dikenal sebagai jenis yang paling berbahaya serta dapat menyebabkan kematian bahkan sebelum gejala muncul. Gejalanya antara lain sakit-sakit, pendarahan akibat masalah pembekuan darah, diare, demam, mual, dan juga muntah. Yang ketiga, epidemiologi penyakit pes. Pes merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis melalui gigitan pinjal yang hidup pada tikus. Penularan antar manusia terjadi melalui droplets yang mengandung bakteri pes. Ada 3 tipe tanda klinis pes, yaitu bubonic, septicemic, dan pneumonic. Pes tipe pneumonic merupakan bentuk klinis yang paling berbahaya karena dapat ditularkan melalui droplets dari manusia ke manusia dan dapat menyebabkan pandemi. Wabah pes pernah terjadi di sebagian besar wilayah Eropa tahun 1400, memakan korban 25 juta jiwa. Tahun 1984, pandemi pes sudah menyebar ke 4 benua, diduga berasal dari kanton daratan Cina. Berdasarkan laporan WHO, kejadian luar biasa pes terakhir terjadi di Madagaskar tahun 2017. Sampai saat ini terdapat 3 negara yang paling endemis penyakit pes, yaitu Republik Demokratik Kongo, Madagaskar, dan Peru. Di Indonesia ada 4 wilayah yang pernah terjadi kasus pes, yaitu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kabupaten Sleman di DI Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus pes atau bubonic terakhir menyerang manusia ada di Kabupaten Pasuruan tahun 2017. Sampai saat ini, dan muncul lagi 2020 hingga 2023 tetapi tidak seganas dulu. Faktor risiko pes antara lain tinggal di daerah padat, memiliki sanitasi yang buruk atau banyak populasi hewan pengerat, bepergian ke area yang banyak terjadi infeksi pes, melakukan kontak dengan hewan yang mati atau hewan yang sakit, beraktivitas di alam terbuka seperti mendaki gunung atau berkemah. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit pes, yaitu memastikan hewan peliharaan terbebas dari kutu, membersihkan area rumah yang berpotensi menjadi sarang hewan pengerat, membersihkan sisa makanan yang dapat dikonsumsi hewan pengerat, menggunakan sarung tangan saat sedang kontak dengan hewan yang diduga telah terinfeksi, menggunakan pembasmi serangga jika sedang berada di area yang banyak hewan pengerat,
Memeriksakan diri ke dokter sesegera mungkin jika tergigit kuku ketika wabah pes sedang merebak. Yang keempat, penata laksanaan penyakit pes. Diagnosis penyakit pes dilakukan dengan identifikasi gejala yang muncul dan pemeriksaan fisik untuk memeriksa adanya pembesaran kelenjar getah bening dan memeriksa kondisi paru-paru. Pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan adalah tes darah juga perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan bakteri penyebab pes di aliran darah. B. Pengambilan sampel cairan dari kelenjar getah bening yang bengkak. Tujuannya untuk memastikan keberadaan penyakit pes pada sistem limfatik. C. Pengambilan sampel cairan dari lendir saluran napas melalui tindakan bronkoskopi. Tindakan ini dilakukan jika penyakit pes dicurigai telah menyebar ke organ paru-paru. Setelah diagnosis ditetapkan, penyakit pes harus segera diobati karena akan berkembang cepat. Pengobatan yang dilakukan adalah dengan pemberian obat antibiotik seperti gentamicin atau ciprofloxacin, pemberian cairan infus, dan tambahan oksigen. Pengobatan terus dilakukan selama beberapa minggu hingga gejala yang muncul berkurang. Tanpa pengobatan yang tepat, risiko kematian tinggi pada pengidap penyakit pes, terutama pada 24 jam setelah gejala muncul. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.